Ya, tahun 2015 Kota Surabaya kembali meraih penghargaan Adipura untuk keempat kalinya. Nah, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia memang perlahan namun pasti berubah wujud menjadi kota yang bersih, asri dan indah. Surabaya yang merupakan pusat bisnis, industri, dan pendidikan terbesar di kawasan Indonesia Timur kian perkasa selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini. Nah, seperti apa resep kepemimpinan Risma dalam membangun kota Surabaya? Mimpi-mimpi apa lagi yang akan diwujudkan Risma selama 5 tahun ke depan? Kita akan gali dalam Insight hari ini bersama saya, Desi Anwar. Perubahan wajah kota Surabaya dari masa ke masa mulai menunjukkan hasil. Kota pahlawan kini memiliki sederet prestasi dari level regional hingga internasional. Salah satu prestasi yang menonjol adalah kota Surabaya berhasil meraih Piala Adipura dalam kategori kota metropolitan selama 3 tahun beruntun dari 2011 hingga 2013. Prestasi membanggakan tersebut pun kembali terulang pada tahun 2015. Bahkan salah satu taman kebanggaan kota Surabaya, Taman Bungkul, juga mendapat penghargaan dari PBB 26 November 2013 lalu. Taman ini dikemas dengan konsep sport, education, dan entertainment. Taman-taman di Surabaya memang dikonsep tidak biasa. Berbagai fasilitas publik seperti wifi, jogging track, serta jalur sepeda BMX juga dapat dinikmati pengunjung secara cuma-cuma. Namun kebijakan pemerintah kota Surabaya tak hanya menuai penghargaan, tapi juga kritikan. Seperti penutupan daerah lokalisasi Doli 18 Juni 2014 lalu. Meski syarat akan polemik, langkah berani yang diambil pemerintah kota Surabaya saat itu patut diapresiasi karena sebagai lokalisasi, Doli sempat menimbulkan masalah sosial. Akan tetapi di sisi lain, ribuan pekerja seks komersial yang bergelut dalam pekerjaan tersebut menjadi kehilangan pekerjaan mereka. Begitu pula dengan warga sekitar yang terkena dampak ekonomi. Untuk itu, sejumlah pelatihan bagi eks-pekerja di wilayah Doli dilakukan pemerintah kota Surabaya walaupun masih banyak yang perlu dievaluasi. Berangkat dari berbagai fenomena yang ada, perubahan wajah kota Surabaya dari masa ke masa mendapat perhatian dari warganya. Kota Surabaya sekarang ini terasa macet karena pertambahan penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah lain semakin meningkat dan tidak teratur. Sejauh ini, total ruang terbuka hijau yang telah dibangun mencapai 30% dari total luas wilayah kota. Sementara untuk kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan diantisipasi dengan pelebaran jalan seperti frontage road di wilayah Ahmad Yani. Walaupun sejumlah prestasi atas usaha yang dilakukan pemerintah kota Surabaya bersama warganya mulai menuai hasil, faktanya masih banyak sejumlah catatan yang masih perlu dibenahi. Gia Clarissa, Surabaya. Ya, Surabaya patut berbangga wali kotanya mampu mengharumkan dan mengantarkan nama Surabaya terbang ke penjuru dunia. Dengan pemikiran dan perbuatannya, Surabaya kini disulap menjadi kota cerdas atau smart city. Nah, telah bersama saya di studio Tri Risma hari ini, wali kota Surabaya terpilih untuk periode 2015 hingga 2020. Bu Risma, apa kabar? Terima kasih. Baik. Sudah hadir di Insight nih. Kalau ketemu dengan Ibu Risma kita selalu semangat ya, karena Bu Risma ini orangnya seru, tapi katanya agak galak juga. Jadi Bu Risma menang pilkada dengan kalau tidak salah lebih dari 86% suara, ini untuk kedua kalinya, walau belum dilantik tapi jelas wali kota Surabaya untuk periode 5 tahun ke depan. Bagaimana rasanya? Lega? Enggak berat, justru ke depan 5 tahun ke depan itu pasti lebih berat bagi saya karena saya harus menyiapkan warga Surabaya untuk menghadapi MEA, kemudian masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian yang kedua sekarang Surabaya jauh lebih maju dibandingkan 5 tahun yang lalu, artinya warga Surabaya harus jadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri gitu.
Ya, dan Jadi saya harus nyiapkan mereka gitu. dan ini PR yang cukup berat, Iya, Bu ini Risma. itu justru lebih berat. Ya, saya sempat loh kemarin berkunjung ke Surabaya, cari Bu Risma. Juga sudah lama tidak ke Surabaya, tapi memang banyak tamannya, rindang, tapi juga macetnya juga lumayan banyak. Sekarang banyak udah mobil, mulai, banyak iya, konstruksi. iya. Oke, mungkin kita fokus dengan salah satu yang jadi PR Bu Risma ke depan. Ini infrastruktur Surabaya. Iya. Infrastruktur merupakan salah satu yang di Indonesia ini agak sulit untuk kita take off. Kira-kira masih apa yang diperlukan khusus untuk Surabaya dari segi infrastruktur? Ya, tahun ini sebetulnya kami dibantu oleh Departemen Perhubungan untuk menyiapkan transportasi massal. Terus terang kami pilih tram gitu. Yang pertama juga dari sisi biaya. Yang kedua itu sudah sebetulnya itu sudah dulu sudah pernah di Surabaya lama ada gitu. Kemudian kita juga membangun beberapa jalan baru karena selama ini semua fokus di tengah kota. Nah, padahal pertumbuhan kota itu ke arah timur dan barat. Nah, karena itu kami membuka jalan baru di timur dan barat yang menghubungkan antara utara dan selatan. Kemudian kita juga membuat yang akses timur barat. Jadi mulai tahun kemarin sebenarnya kami membebaskan untuk menambah jalan itu di timur dan barat Surabaya. Iya, dari segi pembebasan lahan itu tidak ada masalah Bu Risma atau ini masih? Alhamdulillah nggak ada, relatif tidak ada. Jadi seperti Ahmad Yani kami bisa bangun kurang lebih sekitar 5 kilo itu kita dalam 2 tahun kita kelar ya. Oke, Ya. ini tram ini menarik ya. Tadi Ya. Bu Risma mengatakan dari segi biaya jauh lebih murah ini tram. Iya, Karena kalau di Jakarta kan kita ada akan pakai MRT itu dan subway. jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kira-kira berapa dan skema pembayarannya nanti seperti apa dan partnernya Jadi dengan ini siapa? pembangunan fisiknya dari APBN. Nah, kemudian nanti operasionalnya karena kalau kita hitung nanti pasti ada subsidi karena untuk memindahkan dari transportasi pribadi ke transportasi massal itu kan harus ada daya tarik. Memang daya tariknya adalah nyaman, kemudian tepat waktu, kemudian terkoneksi antar kendaraan transportasi umum, kemudian nyaman tentunya, kemudian makanya saya sampaikan pokoknya tidak boleh jadi begitu pedestrian itu harus rata begitu sehingga kalau yang handicap kemudian juga yang pakai high heel gitu naik dengan nyaman begitu. Iya, kalau saya lihat justru kemarin di pedestrian itu banyak motor di situ. Kadang ada pohon dan lain sebagainya tapi masih dipenuhi motor. Tahun ini kurang lebih ada 12 km ya. Ya. 12 kilometer ya. Untuk tahun ini. Tapi kita juga memperbarui angkot gitu, meremajakan angkot untuk untuk feeder-feedernya. Jadi untuk yang ini kita angkotnya juga kita perbarui, kita remajakan karena ya tadi saya sampaikan orang akan mau berpindah ke angkutan massal kalau angkutan massal itu nyaman, aman, kemudian tentunya terjangkau gitu. Kalau selama itu saya kira sulit untuk memindahkan itu. Makanya angkot pun harus kita remajakan dan saya sebelum turun beberapa tahun yang lalu sudah komunikasi dengan mereka dan mereka insya Allah siap untuk itu. Iya, nah 2015 Surabaya pernah menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet. Kira-kira untuk kedepannya apalagi tata ruang yang ingin dikelola atau diperbaiki yang masih kurang? Jadi sebetulnya yang sekarang saya lagi bukan itu kita lagi nyiapkan untuk akses untuk anak-anak muda. Jadi kita perbanyak ruang ruang kreatif lapangan mereka. olahraga, kemudian ruang kreatif mereka, kemudian juga. Jadi saya mencoba memenuhi jadi mereka ada yang minta, Bu, kami minta tempat untuk balap motor. Oke, kita siapkan. Saya selalu sampaikan bahwa standarnya harus standar internasional gitu supaya nanti kalau sewaktu-waktu bisa Jadi digunakan. harus ada sirkuit kan, bukan Iya, kita balap motor buat di jalan. kita juga jadi selama ini kan mereka sawadahi gitu, kita punya sirkuit. Nah, cuman kan tidak bisa mereka kalau mau gunakan kan harus tiap hari mereka bisa gunakan. Makanya tahun ini kita bikin sirkuit untuk itu. Apalagi harus ada lomba-lomba dan nah ini
tadi bicara mengenai pendanaan APBN, Iya. apa cukup untuk membiayai infrastruktur? Apa ada sumber-sumber pendanaan lagi yang Bu Jadi- Risma ingin dapatkan? Jadi kalau yang infrastruktur seperti angkutan massal memang kita dibantu APBN. Relatif nggak kalau masalah untuk ya? pembangunan jalan kita bangun lingkar luar barat dan lingkar luar timur itu kita pakai biaya sendiri dari APBD. Disbursementnya kota. seperti apa selama ini? Apakah sudah cukup lancar atau? Alhamdulillah. Jadi contohnya misalkan tahun ini pembebasan tanah kita 99% gitu ya. Kemudian relatif bagus lah untuk apa namanya? Untuk fisik. Cuman memang kan ya kita ada keterbatasan uang gitu. Karena kita harus share di Surabaya itu pendidikan dan kesehatan kan gratis. Jadi kita harus share Sudah itu. betul-betul gratis ya? Betul-betul gratis. Jadi anggaran pendidikan kita 30%. 30%. Oke, Iya, tapi nanti kita bicara mengenai pendidikan, tapi mengenai menjadi smart city ini. Bu Risma, definisi dari smart city menurut Bu Risma itu sebenarnya seperti apa? Apa yang ingin diidam-idamkan Jadi- kota Surabaya itu? Jadi sebetulnya smart city itu bisa dirasakan oleh warganya gitu. Ya jadi kalau misalkan bukan hanya teknologi aja yang kita gunakan, tapi juga masyarakatnya merasa nyaman kalau dia berada di kota itu gitu. Jadi definisi saya begitu. Jadi kalau masyarakatlah yang paling berhak menentukan apakah kota saya smart atau bukan gitu. Kalau itu sudah terjadi maka kota itu benar-benar smart gitu. Jadi artinya memang bukan hanya kami memang menggunakan semua layanan menggunakan teknologi informasi, tapi semacam ketersediaan lapangan olahraga, mereka bisa berkumpul jadi ruang gitu. publik itu jauh Iya, lebih banyak. iya, Karena biasanya jadi- city itu atau suatu kota biasanya sering dinikmati oleh mereka yang punya, misalnya Iya, punya mobil, iya. punya uang untuk belanja dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi kota adalah harus bisa seluruh warganya bisa menikmati. Jadi bahkan saya ingin transportasi massal juga gitu kan. Saya kenapa tol itu saya batasi karena kalau tol itu kan hanya yang bisa membayar. Iya, harus ada Iya, biayanya keluar. nah makanya harus warga seluruh lapisan masyarakat harus bisa menikmati kota itu gitu. Oke, jadi Iya. 5 tahun ke depan kira-kira cita-cita infrastruktur, ada tram, ada jalan baru 12 km yang akan dibangun itu akan terwujud kira-kira dengan APBN yang disediakan? Iya, insya Allah bisa ya. Cuman sebetulnya yang paling berat justru saya mengajarkan ke warga Surabaya untuk bisa mengakses perekonomian untuk lebih baik gitu. Jadi yang paling berat mungkin di situ karena saya harus P2P, saya bicara dengan mereka gitu. Saya harus banyak ketemu dengan mereka. Harus berusukan turun ke warga. Saya harus meyakinkan mereka bahwa mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka gitu. Itu yang lebih susah kayaknya. Baik Bu Risma, kita istirahat sebentar, tapi kita akan lanjutkan. Dan taman atau ruang terbuka hijau menjadi salah satu torehan prestasi Risma mempercantik kota Surabaya. Kita bahas setelah informasi berikut ini, tetaplah bersama Insight.